adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan TGB Pak Arif Fitrian, yang selalu saya banggakan. Ibu dan Bapak Guru yang bersedia dan senantiasa mencurahkan waktu, pikiran, juga bantuannya terhadap teman kita Pak Arif yang saya hormati. Puji alhamdulillah kita dapat mengantarkan Pak Arif dalam kegiatan yang disebut dengan apa ini Pak? Diseminasi, penyampaian atau pengimbasan dari hasil-hasil yang pernah diperoleh oleh Pak Arif selama mengikuti pelatihan CGP. Pada siang hari ini, pada jadwal hari ini, beliau akan mendiseminasikan tentang budaya positif, terutama yang berlaku di sekolah kita. Ibu dan Bapak, nanti Pak Arif akan memberikan secara lengkap tentang definisi, tentang implementasi, bahkan tentang ada yang miskonsepsi budaya-budaya positif itu juga akan disampaikan. Jadi selama ini kalau kita itu berpikiran salah, berpikiran yang apa adanya, nanti akan diluruskan oleh Pak Arif. Namun demikian, dari berbagai istilah itu, etimologi itu, nanti yang terpokok adalah budaya yang sedang berkembang dan berlaku positif di sekolah kita. Mari kita dukung, mari kita lestarikan, dan mari kita galang bersama kesinambungannya untuk dijalankan dalam proses pembelajaran belajar mengajar di sekolah ini. Demikian, selanjutnya selamat untuk Pak Arif yang telah melalui berbagai tahapan ini.
kami dari sekolah, Bapak Ibu guru mendukung panjenengan untuk sampai finish dengan hasil yang memuaskan. Dan di belakang dan di samping panjenengan adalah teman-teman guru dari SMP Negeri 1 Pelantungan ini. Selamat mendesimasikan hasil pemahaman panjenengan kepada teman-teman guru. Saya harapan nanti akan terpahami oleh Bapak dan Ibu. Dari saya itu pengantarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Handol SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Pelantungan, yang kami hormati seluruh Dewan Guru SMP Negeri 1 Pelantungan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita berupa nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru, Bapak dan Ibu Guru yang bersedia hadir dan mengikuti diseminasi budaya positif di pagi hari ini. Salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah menciptakan lingkungan yang positif untuk seluruh warga sekolah dengan bekerja sama dan saling bantu membantu, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan muncul karakter-karakter yang baik pula. Dari karakter-karakter itu akan menjadi budaya positif. Izinkan pada kesempatan hari ini saya menyampaikan diseminasi tentang budaya positif yang saya peroleh dari modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Dari budaya positif tersebut ada konsep inti budaya, yaitu yang pertama pembelajaran paradigma baru, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, Bapak Ibu Guru, sekolah kita sudah 2 tahun melaksanakan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini termasuk pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kita sudah melaksanakan 2 tahun ini berjalan. Ini merupakan paradigma baru tentang kurikulum merdeka. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru sekalian, bayangkan Bapak Ibu Guru memiliki suatu hal yang sangat berarti. Suatu hal itu berada di kepalan tangan Bapak Ibu Guru. Sesuatu yang berarti itu sangat berarti untuk kehidupan Bapak Ibu Guru. Tetapi teman Bapak Ibu Guru ingin melepaskan sesuatu itu dari kepalan tangan Bapak Ibu Guru. Apa yang Bapak Ibu Guru lakukan? Pasti akan menahan atau mempertahankan sesuatu dari kepalan tangan tersebut. Pasti. Begitu juga teman Bapak Ibu Guru yang ingin melepaskan dengan cara apapun, merayu, bahkan sampai memaksa, tetap akan mendapatkan sesuatu yang berharga itu. Nah, dari hal tersebut, kontrol diri ada pada kita sendiri. Bagaimana kita mengontrol sesuatu itu ada pada diri kita. Kita tentukan dari diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa menentukan. Sehingga miskonsepsi tentang makna kontrol, miskonsepsi ini kesalahpahaman tentang makna kontrol ini ada 4.
Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Selama ini guru selalu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Murid selalu diberikan hal-hal yang positif dan itu selalu akan bermanfaat untuk siswanya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Salah satunya ketika kita memberikan kritik kepada anak, ini membuat orang merasa bersalah, membuat anak merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Itu salah. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, orang yang lebih dewasa kepada murid selalu memaksakan kepada murid. Salah satu contohnya ketika mengerjakan ulangan atau apa, siswa yang tidak ada pemahaman tentang mengetahui pekerjaan tersebut, kita selalu memaksa, tolong dikerjakan. Seperti itu. Itu miskonsepsi tentang kontrol diri. Selanjutnya Pak. Nah, kita harus mengubah stimulus paradigma stimulus menjadi respon ke teori kontrol. Stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita sama. Kita ubah bahwa realitas kebutuhan kita berbeda antara murid satu dengan murid yang lain, serta kebutuhan kita berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini stimulus responnya. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering kita lakukan ya, bahwa siswa yang melanggar ini selalu kita anggap bahwa perilaku itu salah. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini untuk teori kontrolnya. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus responnya, teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Termasuk tadi ungkapan peribahasa tadi, ada kepalang sesuatu di tangan kita, pasti kita yang punya kontrol sendiri, bukan orang lain. Pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Yang berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Metode berpikir stimulus respon yaitu metode model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Sehingga dalam penyelesaian masalah nanti ketika ada siswa yang mengalami permasalahan, kita bisa menggunakan model berpikir menang-menang. Selanjutnya, disiplin positif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa disiplin berarti tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya menaati dan mematuhi tata tertib. Kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Berikutnya, kaitannya dengan disiplin tadi berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka ini nilai-nilai yang kita tuntut kepada anak yaitu profil pelajar Pancasila, di mana ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, nilai mandiri, bernalar kritis. Berikutnya, berkebinekaan global.
bergotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan yang kita akan bentuk di sekolah kita ini, yaitu sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Next. Dalam standar pendidikan nasional, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pemengajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini standar pendidikan nasional mengharapkan bahwa siswa-siswa murid-murid kita berkarakter. Tentunya SMP 1 Pelantungan ini diharapkan nanti murid-muridnya memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, 3 motivasi perilaku manusia berkaitan dengan disiplin positif. Ini ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa melakukan sesuatu disiplin itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wah, saya datang pagi karena saya tidak mau dihukum, atau saya tidak dihukum oleh Bapak Ibu guru sehingga nyaman. Ini motivasi perilaku. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mengerjakan, sebagai contoh ya, saya mengerjakan ulangan atau mengerjakan tugas tepat waktu karena saya ingin mendapatkan nilai yang bagus. Ini perilaku motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang ketiga ini yang harus kita tanamkan, bahwa ketika kita sudah memiliki motivasi, kita harus sadar dari diri kita. Ketika kita salah satunya disiplin waktu, maka kita menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri, bukan karena alasan tertentu untuk menghindari ketidaknyamanan atau imbalan dan penghargaan. Ini motivasi manusia yang paling baik yang ketiga. Lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan, kaitannya dengan disiplin. Ini biasanya ada siswa yang bermasalah, kemudian ada hukuman, kemudian ada penghargaan selama kita memberikan pembelajaran di kelas. Penghargaan, ternyata penghargaan maupun hukuman ini cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi. Menurut Alfikon dalam wawancara di sini dipublikasikan Punished by Reward tahun 1993, wawancara ASCD Annual Conference, yaitu pada bulan Maret tahun 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ini kita memahami bahwa hukuman dan penghargaan ini selalu ada. Kenapa di pembelajaran kurikulum merdeka hukuman dan penghargaan ini tidak diberlakukan? Nanti ada materi khusus berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, penghargaan ini ternyata berpengaruh sekali pada kontrol diri siswa. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek ini penghargaan efektif. Jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, penghargaan itu sangat efektif. Tetapi jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Sebagai contoh, ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa yang nilainya terbaik, nanti saya berikan hadiah. Ini yang pertama, ketika kita lakukan pertama sekali, ini efektif. Tetapi ketika berulang kali, besok dilakukan lagi, penghargaan itu tidak efektif lagi bagi siswa. Yang ketiga, ini
penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Artinya, ketika Bapak Ibu guru memberikan penghargaan kepada siswa, ayo yang mengerjakan pertama nilainya bagus saya beri hadiah, itu nanti untuk berikutnya tidak akan berpengaruh bagi siswa. Siswa akan merasa, Pak, sekarang nggak diberi hadiah Pak atau Bu, seperti itu. Ya. Lanjutkan Pak. Penghargaan merusak hubungan. Ini salah satunya, ternyata penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ternyata ini salah satunya adalah penghargaan merusak hubungan. Ketika salah satu kelas yang tadi diberikan misalkan ranking 1 mendapatkan penghargaan berupa uang atau apa, ternyata untuk yang tidak mendapatkan penghargaan ini merasa iri. Nah, dari rasa iri itu ini merusak, kamu yang dapat hadiah, sehingga merusak hubungan pertemanan mungkin barangkali. Ini akan menyebabkan seperti itu. Penghargaan merusak hubungan. Berikutnya, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalkan dalam sistem ranking. Ini kurikulum Merdeka memang tidak dibuatkan ya dalam ranking karena apa? Penghargaan menghukum mereka yang mendapatkan ranking 1 mendapatkan penghargaan, tetapi dalam sistem ranking kedua akan merasa paling dihukum. Apalagi ranking yang terakhir ini akan menghukum dia, wah saya kok nggak dapat apa-apa, saya kok yang paling. Nah, ini ternyata penghargaan menghukum. Berikutnya Pak. Nah, dari hukuman tadi, ini kita peroleh materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba, kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Pastinya ketika kita menghukum anak secara tiba-tiba tidak direncanakan, kenapa kamu terlambat berdiri di depan kelas? Ini tidak direncanakan, tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tiba-tiba karena masuk terlambat berdiri di depan kelas, tidak tahu, anak tersebut langsung berdiri. Bersifat satu arah, dari guru saja. Berupa fisik atau psikis, ya. Ketika misalkan contohnya untuk berdiri di depan kelas, ini salah satu fisik, anak berdiri. Tapi kalau psikis ini bisa saja verbal, berupa kata-kata. Dari hukuman itu, yang kedua itu konsekuensi. Beda dengan hukuman, konsekuensi sudah terencana dan disepakati sesuai peraturan. Contohnya, kenapa kamu terlambat? Karena konsekuensinya tadi 5 menit sebelum terlambatnya lebih dari 5 menit, maka murid itu diberi waktu 5 menit tambahan untuk mengerjakan. Ini konsekuensi dari apa yang kita atur dengan murid. Kalau konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati antara guru dan murid. Yang kedua sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Tadi sudah. Nanti kalau terlambat di kelas kita menyampaikan, kalau terlambat 10 menit kalian nanti mengganti 10 menit keterlambatan kalian sesudah pelajaran. Ini sudah disepakati. Guru tetap dibuat tidak nyaman, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ternyata dalam jangka waktu pendek murid tidak nyaman. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid, hanya memonitor saja. Yang ketiga, restitusi. Ini langkah yang terbaik untuk kita sebagai guru dalam menangani murid. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ternyata untuk menangani murid
kita perlu menggunakan langkah restitusi. Apa itu restitusi? Lanjut Pak. Oh, berarti keyakinan kelas dulu ya sebelum restitusi. Karena untuk menentukan restitusi kita perlu terlebih dahulu menyepakati keyakinan kelas. Keyakinan kelas pasti setiap kelas ada. Tidak berlaku kepada wali kelas, tetapi semua guru ini harus membuat keyakinan kelas supaya siswa itu sepakat apa yang mereka perbuat sesuai dengan keyakinan kelas. Bahasa Indonesia membuat keyakinan kelas, IPS membuat keyakinan kelas, matematika juga seperti itu. Tidak satu wali kelas, tetapi seluruhnya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nanti Bapak Ibu guru yang belum membuat keyakinan kelas di setiap kelas bisa membuatkan keyakinan kelas di setiap mata pelajaran, sehingga ketika siswa ada masalah maka kita bisa menyampaikan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Seperti itu. Berikutnya tahapan menciptakan program kebajikan melalui keyakinan kelas ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Kita melihat daftar kebajikan apa kira-kira kesepakatan bersama di dalam kelas. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok nanti tentukan, dikelompokkan bisa. Misalkan kalau salah satu contoh masuk kelas tidak tepat waktu. Nah, ini dikelompok-kelompokkan dalam pendapat. Kalau masuk kelas dalam terlambat masuk kelas berarti masuknya tidak menghargai, berarti harus menghargai orang lain. Itu salah satunya seperti itu. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, buatlah poster atau muat di media sosial keyakinan sekolah atau kelas Anda. Ini selama ini keyakinan kelas hanya di kelas, sementara keyakinan sekolah belum. Nah, kita buat ternyata harus membuat juga selain keyakinan kelas, keyakinan sekolah juga harus kita buat. Yang mungkin kita tempel di tempat-tempat yang strategis seperti itu. Berikutnya Pak. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, di sini salah satunya kelas ini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, tidak nampak, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas di sini, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, pastinya dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada kurun waktunya. Kalau dalam satu semester ini kita tinjau apakah sudah sesuai atau tidak. Berikutnya Pak. Restitusi 5 posisi kontrol. Selama ini apabila ada siswa yang salah, kita selalu memberikan curah pendapat dari siswa tersebut, memanggil dan sebagainya. Ini ada 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu termasuk posisi kontrol yang mana dari 5 ini di sekolah kita, di dalam kelas kita. Berikutnya Pak. Yang pertama posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Contohnya, ketika ada siswa terlambat, ini dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghadiri. Contohnya, terlambat lagi,
Pasti terlambat lagi. Kalau datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Ini sebagai penghukum, ketika ada anak seperti itu, nada bicara kita seperti itu, kita termasuk penghukum. Hasilnya bagaimana? Kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ini posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang kedua, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Adi, ini contohnya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini posisi guru pembuat merasa bersalah. Hasilnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini posisi yang kedua. Tadi posisi pertama penghukum, ini posisi kedua yaitu pembuat siswa merasa bersalah. Yang ketiga, posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, yang ketiga, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Salah satu contohnya misalkan, ayo bantulah demi bapak ya. Ini berkaitan dengan teman. Guru sama murid akrab, tetapi ada sisi positif dan sisi negatifnya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain dan orang lain. Karena tadi posisi teman tersebut, mungkin ketika kita memposisikan teman, maka murid akan senang dengan kita dan selalu mengandalkan bantuan kita. Tetapi berbeda, misalkan ketika Pak Karimun tidak memposisikan sebagai teman, disuruh Pak Karimun berbeda, akan berbeda. Ini posisi yang ketiga yaitu teman. Posisi yang keempat, pemantau. Posisi kontrol kita sebagai pemantau. Nanti Bapak Ibu guru bisa merangkum dari materi ini. Sebenarnya kita sebagai posisi apa? Penghukum, merasa orang bersalah, teman, pemantau. Nah, pemantau ini, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, ini salah satu contohnya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kenapa kamu tidak menggunakan topi? Padahal hari Senin kita harus menggunakan topi. Ini berkaitan dengan peraturan, sehingga ada konsekuensi dari tindakan yang diperbuat oleh siswa. Yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ini adalah posisi yang kita harapkan nanti. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer ini mungkin belum 100% kita terapkan di sekolah, tetapi akan kita terapkan nantinya agar siswa ketika melakukan kesalahan bisa menemukan solusi atas apa yang telah ia perbuat. Berikutnya Pak. Nah, tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya ketika seorang murid sedang melakukan kesalahan,
maka kita harus melakukan restitusi. Restitusi yang perlu kita lakukan dengan murid. Ada 3 langkah restitusi yang kita lakukan. Berikutnya Pak. Nah, segitiga restitusi. Restitusi yang kita lakukan ini ada tahapannya, yaitu segitiga restitusi. Ternyata untuk menangani siswa kita perlu menggunakan segitiga restitusi. Berikutnya Pak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang bermasalah, mungkin wali kelas atau guru langsung yang menanganinya memanggil siswa. Salah satu contoh biasanya guru BK atau wali kelas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Salah satu contohnya misalkan ketika ada anak kita memanggil. Salah satu contohnya misalkan Bagas memanggil kan. Ketika menstabilkan identitas kita perlu memberikan pertanyaan. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bagas, setiap manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk saya, Pak Arif, atau Pak Karimun, atau yang lain menyebutkan pernah melakukan kesalahan. Namun, perbuatan yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Mengapa Bagas melakukan seperti itu? Ini menstabilkan identitas. Mengingat bahwa kesalahan yang dilakukan Bagas itu tidak apa-apa. Stabil, artinya anak tersebut harus stabil dulu. Yang kedua, langkah yang kedua Pak, langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi kita sudah menjelaskan contoh seperti itu. Yang kedua, kenapa Bagas melakukan kesalahan? Apa alasan Bagas melakukan kesalahan? Memvalidasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, apa kesalahan Bagas? Mengapa Bagas melakukan kesalahan? Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tadi sudah awal sudah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan alasan siswa atau murid melakukan kesalahan tersebut. Pasti ada alasan. Siswa akan mengungkapkan alasannya. Tindakan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini teori kontrol yang ketiga menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah pertama, langkah kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang-orang yang dia inginkan. Tadi sudah menyebutkan alasannya. Oh, kenapa Bagas melakukan kesalahan? Apakah Bagas ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Kira-kira nilai apa yang telah kita sepakati? Setelah kita menggunakan pertanyaan tersebut, maka Bagas akan menjelaskan nilai keyakinan yang telah ia langgar. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Pasti akan ingat. Oh, saya harus menghormati orang lain Pak atau Bu, seperti itu. Itu langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan yang telah disepakati melalui keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Itu langkah restitusi yang ketiga. Karena dalam standar pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini merupakan standar nasional pendidikan. Kita memposisikan diri sebagai manajer. Dari posisi kontrol, 5 posisi kontrol tadi, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi yang ketiga teman, posisi pemantau, dan yang terakhir manajer.
maka kita perlu memposisikan kita sebagai manajer, sehingga budaya-budaya yang telah kita terapkan di sekolah akan berdampak kepada siswa melalui kebiasaan-kebiasaan baik, dan mereka akan membentuk karakter-karakter yang baik. Kita sudah melaksanakan budaya-budaya positif di sekolah ini yang berkaitan dengan adiwiyata. Ini kita sudah lakukan, di mana budaya itu sudah berdampak. Bulan yang lalu sampah-sampah yang begitu banyak tidak terkontrol. Dengan budaya baik ini, siswa-siswa kita sudah melakukan hal-hal yang baik berkaitan dengan peduli sampah. Demikian Bapak Ibu untuk materi yang saya peroleh dari modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan, secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian membuat peraturan kelas ditempel dengan warna pink, kemudian kita sudah mengubahnya menjadi kalimat positif yang kalian buat dan ditempel dengan warna oranye. Maka setelah itu kalian membuat dan menulis di dalam post-it berwarna hijau ini sebuah nilai-nilai kebajikan yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang kita sepakati. Silahkan kalian tulis masing-masing nilai kebajikan yang sesuai dengan kalimat positif peraturan kelas tersebut. Silahkan ditulis, kemudian masing-masing kalian untuk menempelkannya di depan. Ada yang sudah selesai? Silahkan yang sudah selesai tempelkan ke depan. Berurutan ya. Keyakinan kelas ini, maka kita akan menyepakati nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang baik yang kalian tulis menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan setelah kita sepakati, nanti masing-masing kalian untuk menandatanganinya ya, kemudian dibuat ke dalam poster yang akan ditempel di ruang kelas ini.